Oke, halo semuanya. Kita kembali lagi di video pembelajaran Lab SI. Nah, pada video ini kita akan membahas terkait chapter 9, yaitu Introduction to DEX. Oke, seperti yang kita lihat di modul, pada chapter ini ada 6 subbab, teman-teman. Nah, disclaimer dulu nih, kalau untuk chapter kali ini, kita tidak ada praktek langsung ke Power BI-nya ya, teman-teman. Karena DEX ini sifatnya sulit ya, teman-teman. Jadi di sini kita hanya mempelajari basic-basicnya saja. Oke, sekarang kita langsung masuk ya teman-teman ke subbab yang pertama, Introduction to DEX. Nah, jadi DEX ini adalah singkatan dari Data Analysis Expressions, yang dimana bisa digunakan sebagai bahasa dari Power Pivot, Power BI, dan juga SSAS Tabular. Nah, DEX di sini juga dikatakan sebagai functional language atau bahasa fungsional yang kurang lebih sama seperti Excel, namun di sini perbedaannya format dari DEX ini lebih rapi ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung tahu ada SUMX, filter, values, dan juga if-nya. Jadi kita bisa langsung melihat setiap rumusnya gitu teman-teman. Sedangkan kalau di Excel itu kan semuanya dalam satu line gitu ya teman-teman. Kemudian, bagi yang paham Microsoft Excel, bisa jadi mampu untuk memahami DEX ini. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa DEX ini simple, namun tidak mudah, karena ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami. Jadi, teman-teman tidak hanya dengan menonton video ini, teman-teman bisa langsung paham betul terkait dengan DEX, karena video ini sifatnya hanya pengenalan atau berisikan basic-basic terkait DEX aja teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ketertarikan lebih terkait DEX ini, teman-teman bisa cari sumber-sumber lain terkait dengan pembelajaran DEX ini, atau teman-teman bisa nonton video yang ada di Sway ya teman-teman, itu video langsung dari Microsoft-nya kayak gitu. DEX terdiri dari dua tipe, yaitu numeric types dan juga other types. Numeric types terdiri dari integers, decimal, currency, date, true or false, atau boolean. Nah, boolean ini kalau misalnya di Microsoft Excel, salah satu rumusnya itu if ya teman-teman. Nah, kalau other types terdiri dari string dan binary objects. Oke, lalu DEX ini menggunakan yang namanya operator overloading. Jadi pengguna Power BI ini dapat mix data type dalam rumus dan nanti hasilnya akan sesuai dengan data atau rumus yang sudah diinput. Sebagai contoh, misalnya di sini teman-teman input petik 5 petik spasi tambah spasi petik 4 petik sama dengan di sini teman-teman akan dapat hasil 9 teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman input 5 spasi dan spasi 4, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan hasil 54. Nah, ini mirip-mirip dengan rumus concatenate yang ada di Microsoft Excel ya teman-teman kalau kalian ingat. Kemudian ada yang namanya conversion ya teman-teman. Kalau di modul dikatakan conversion itu terjadi secara otomatis kalau diperlukan. Tapi kalau dalam video di modul kita tidak bisa 100% percaya terhadap konversi otomatis ini. Karena kita perlu tahu data apa yang kita masukkan ke setiap kolomnya dan juga tipe data seperti apa yang kita masukkan gitu teman-teman. Karena ditakutkan kalau kita tidak tahu maka nanti bakalan terjadi error atau kesalahan saat konversi. Dan saat terjadi error tersebut, kita nggak tahu apa penyebabnya. Nah, kemudian selanjutnya ada datetime. Datetime ini merupakan salah satu numeric types dalam DEX yang sering digunakan teman-teman. Nah, dikatakan di sini bahwa datetime ini merupakan floating point value antara integers dan juga decimal parts. Kemudian ada datetime expression, di mana kalau teman-teman masukkan date plus 1 nanti akan menghasilkan 1 hari setelahnya, dan sebaliknya kalau teman-teman mengisikan date minus 1 maka nanti akan menghasilkan 1 hari sebelumnya. Nah, dimana perlu diingat data atau date yang digunakan itu tidak boleh kurang atau sebelum dari 1 Maret tahun 1900. Karena kalau teman-teman masukkan data date yang sebelum dari tanggal 1 Maret 1900 ini nanti akan menimbulkan hasil yang error atau kesalahan mistakes gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab yang berikutnya, 9.2 DEX Calculation Types. Nah, oke, dalam subbab ini kita akan mempelajari dua perhitungan utama dalam DEX, yaitu calculated columns dan juga calculated measures.
Jadi sebelum kita masuk ke dalam cara pembuatan new column atau new measures, kita harus mempelajari dulu nih bagaimana cara membuat formula yang baik. Jadi ketika teman-teman membuat new column atau new measures, pasti akan diberikan formula bar seperti ini nih teman-teman. Lalu teman-teman diperintahkan untuk memberikan nama kolom atau nama measure-nya. Kemudian sama dengan, lalu kalian memasukkan fungsi atau ekspresinya, kayak gitu. Nah, jadi dalam memasukkan fungsi atau ekspresi, teman-teman harus mengikuti formatnya teman-teman. Nah, formatnya itu seperti ini ya teman-teman, table name, kemudian column name. Nah, berarti dalam hal ini, di sini sales adalah table name, dan unit price adalah column name teman-teman. Nah, tapi di sini ada ketentuan lain. Misalnya nih, kalau misalnya table name-nya itu ada 2 kata dan ada spasinya gitu teman-teman. Misalnya di sini sales revenue ya teman-teman, berarti sales spasi revenue. Nah, berarti saat kalian memasuki fungsinya, kalian harus memasukkan petik di depan dan di belakangnya. Jadi di sini misalnya petik sales spasi revenue, petik baru kalian masukin kolom name-nya. Dalam hal ini misalnya unit price teman-teman. Nah, kalau misalnya cuma satu kata seperti sales ini, ataupun sales revenue tapi nggak ada spasinya gitu teman-teman. Nah, kalian bisa langsung masukin sales atau sales revenue itu, nah langsung ke kolom name-nya, yaitu unit price. Jadi nggak pakai petik di depan dan belakangnya teman-teman. Nah, maka sebenarnya di Power BI ini memang dianjurkan ya teman-teman kalau membuat table name ini tanpa spasi. Nah, kemudian saat teman-teman input atau ngisiin fungsi atau ekspresinya, di sini dianjurkan untuk ngisi table name-nya nih teman-teman. Jangan seperti yang quantity ini nih teman-teman, dia nggak masukin table name-nya. Sebenarnya bisa nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman enter, nanti tetap akan keluar hasilnya. Namun, itu kemungkinan errornya sangat besar. Jadi dianjurkan teman-teman untuk mengisikan table name-nya, kayak gitu. Kemudian kita akan masuk ke dalam tahap pembuatan new column-nya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke tab modeling, kemudian pilih yang new column. Nah, kemudian akan muncul kolom baru seperti ini ya teman-teman, dan formula bar seperti ini. Nah, teman-teman di sini bisa hapus tulisan kolomnya ini dan kalian gantiin dengan nama kolom yang kalian mau. Kemudian spasi sama dengan spasi baru kalian bisa masukin ekspresi atau fungsinya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan saat kita membuat kolom yang baru, yang pertama itu adalah data yang diperhitungkan. Nah, data yang cocok untuk dalam pembuatan kolom yang baru itu yang pertama, yang referensi dari kolom lain di dalam satu tabel yang sama. Yang kedua, data yang value, yang kemudian nanti akan di slice atau di filter. Nah, yang kedua, kolom yang baru ini sangat berhubungan dan juga atau memakan memori ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan nama kolom yang baru itu dan setidaknya ada satu fungsi atau expression. Oke, yang selanjutnya di sini kita mau membuat new measure ya teman-teman. Langsung aja ke tab modeling, lalu new measure. Oke, kemudian berarti selanjutnya akan muncul formula bar seperti ini, lalu teman-teman bisa masukin nama measure-nya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dalam membuat new measure di sini yang pertama sama tipe data yang diperhitungkan, di mana tipe data yang cocok ialah data yang kompleks, kemudian yang berhubungan dengan persentase dan juga rasio. Yang kedua di sini perhatikan kalau misalnya new measure ini akan berhubungan dengan CPU atau dia consume dari CPU. Nah, kemudian yang ketiga kita harus memperhatikan nama measure yang baru dan setidaknya harus ada satu fungsi. Oke, lanjut ke 9.3 DEX function. Oke, di sini kita akan mempelajari function-function yang ada di DEX nih teman-teman. Sama halnya seperti yang ada di Excel, function yang ada di DEX ini juga banyak ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan pusing dulu karena kita hanya akan mempelajari basicnya aja nih teman-teman. Nah, di sini dari yang banyak itu dibagi ke dalam 6, yaitu di sini yang pertama ada aggregation function, counting, logical, information, text, dan juga date function. Nah, nanti ada juga function-function lainnya yang akan dijelaskan, teman-teman.
Oke, di sini sebelum kita masuk ke function-functionnya, kita perlu tahu ya teman-teman, kalau di sini ada fitur di dalam DAX, ada yang namanya recommendation di sini teman-teman. Kayak di Excel, misalnya kalau kita ketik function atau huruf S di functionnya, nanti dia akan menyarankan fungsi-fungsi yang dari depannya itu huruf S ya teman-teman. Misalnya ada substitute, terus ada sum, summarize, sum X, kayak gitu teman-teman. Kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu aggregation function. Ya, di mana fungsi yang pertama ini contoh yang sering digunakan adalah sum, average, min, dan juga max gitu teman-teman. Dimana kita tahu ya teman-teman, kalau misalnya mereka ini hanya berfungsi pada kolom yang berisi angka atau numeric columns. Dan untuk penggunaan fungsi ini hanya berlaku pada satu kolom nih teman-teman. Nah, contohnya di sini sum dari kolom price pada tabel order. Nah, sedangkan yang kedua ini tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa kita gunakan. Karena apa? Karena di sini kan kita tahu kalau dia itu agregat only one column. Sedangkan di sini ada berapa kolom nih teman-teman? Mengalihkan kolom price dan juga kolom quantity. Jadi di sini tidak bisa menggunakan fungsi yang sum gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya ada banyak kolomnya, kita bisa menggunakan cara lain, teman-teman. Cara yang pertama itu, yang pertama-tama kalian bisa buat kolom baru, kemudian di kolom itu kalian mengalihkan kolom price dan juga kolom quantity. Lalu setelah itu baru kalian melakukan sum gitu untuk kolom tersebut. Nah, tapi kalau misalnya dengan cara yang seperti itu akan membuang atau memakan banyak memori ya teman-teman, karena ada kolom yang baru. Nah, kemudian kita bisa menggunakan cara yang kedua nih teman-teman, selain dengan cara yang pertama tadi. Nah, kemudian cara yang kedua ini itu dengan menggunakan new measure atau biasa disebut dengan iterators, yang dimana kita menambahkan X di fungsi-fungsi yang sudah kita bahas tadi teman-teman. Misalnya sum X, average X, min X, dan juga max X. Nah, dengan fungsi ini akan memungkinkan kita untuk menjumlahkan atau mengagregat yang ada lebih dari satu kolom teman-teman. Nah, dengan fungsi ini dia akan mengiterasi di atas tabel dan juga mengevaluasi setiap ekspresi untuk setiap barisnya. Kemudian ada dua parameter yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah tabelnya dan yang kedua adalah formulanya. Nah, gimana caranya? Yaitu adalah sebagai berikut. Nah, oke. Di sini contohnya ya teman-teman dari yang X aggregation. Jadi di sini misalnya teman-teman mau sums dari dua kolom gitu misalnya. Dari sini yaitu kalian mau mengalihkan net price dan juga quantity. Kayak gitu. Nah, maka dari itu langsung aja di sini kita isikan dengan ini nama kolomnya, kemudian ini adalah fungsinya sum X, kemudian ini nama sheet-nya, nama page-nya, terus ini baru yang kalian mau sum X kayak gitu teman-teman. Oke, kemudian di sini fungsi yang kedua yaitu counting function atau values. Di sini sama seperti Excel ya teman-teman. Kalau count itu fungsinya untuk menghitung jumlah data kita gitu teman-teman. Kalau di sini count ini untuk menghitung jumlah yang dimana kolomnya itu berisi numeric gitu. Kemudian ada count A. Count A ini menghitung setiap kolom kecuali yang kosong. Kemudian ada count blank, ini menghitung kolom yang kosong saja. Kemudian ini yang paling sering digunakan yaitu count rows. Dia ini menghitung baris yang ada di tabel. Kemudian di sini ada selanjutnya ada distinct count. Ini akan menggunakan agregat teman-teman. Yang ketiga, logical function. Di sini akan menyediakan boolean logic yang terdiri dari and, or, not, if, dan juga if error. If error ini tuh misalnya kalau hasilnya itu error, nanti dia akan menunjukkan hasil apa, kayak gitu teman-teman. Nah, if atau if error ini sangat berguna ya teman-teman, baik di Power BI maupun di Excel. Kemudian dengan operator and ini bisa ditunjukkan atau ditampilkan dengan cara dengan simbol-simbol ini teman-teman, and atau dan. Nah, daripada kalian harus menuliskan AND seperti ini teman-teman.
Kemudian yang keempat di sini ada information function. Nah, ini nggak terlalu berguna ya teman-teman kalau misalnya kita nggak tahu tipe data atau ekspresi yang kita gunakan. Nah, tapi kita ini akan menjadi berguna kalau misalnya kita tahu tipenya teman-teman, karena di sini akan menyediakan informasi seperti is blank, is number, is text, is non-text, atau is error. Kemudian yang kelima ada text function. Di sini ada concatenate dan teman-temannya ya. Jadi di sini kegunaannya masih sama seperti yang ada di Excel. Jadi di sini teman-teman bisa lihat aja function-function yang di sini. Kemudian yang keenam di sini ada date function. Nah, di sini sama ya, ada date value, date, dan lain sebagainya. Nah, di sini seringkali date function ini digunakan untuk mengekstrak, misalnya dia mengekstrak tanggal, hari, bulan, tahun, dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada min and max to aggregate and compare. Nah, kita tahu ya kalau misalnya min and max itu sebenarnya dia tuh agregat gitu kalau di Excel. Nah, tapi ternyata di sini min and max itu bisa juga digunakan untuk compare. Nah, yang pertama ini tuh yang biasa nih teman-teman. Dia mau tahu yang tertinggi dari tabel sales dan juga kolom sales amount. Nah, kalau yang kedua ini dia untuk compare atau perbandingin yang mana sih yang tertinggi yang diantara misalnya di tabel sales, kemudian amount dan juga dengan sales yang di tabel atau di kolom sales price kayak gitu teman-teman. Itu secara sederhananya. Nah, kemudian di sini ada mathematical function. Jadi ini tuh mungkin nanti berguna untuk kalian kerja atau di mana. Jadi boleh dicatat ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada divide function. Ini gunanya untuk menghindari dalam penggunaan rumus if. Nah, kalau misalnya biasanya ya teman-teman, kita menggunakan rumus if nih di sini. Misalnya, ketika sales amount pada tabel sales kurang lebih dari 0, maka gross margin pada tabel sales dibagi dengan sales amount pada tabel sales, dan jika tidak ada hasilnya, maka hasilnya akan 0. Kayak gitu. Tapi bisa dengan cara yang lebih simpel nih teman-teman. Langsung aja di sini menggunakan divide, kemudian langsung gross margin pada tabel sales dibagi dengan sales amount pada tabel sales. Kemudian kalau tidak ada hasilnya, maka langsung hasilnya sama dengan 0. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya 9.4 using variables index expression. Jadi intinya di sini kita akan menggunakan variabel. Nah, ini merupakan hal yang baru ya teman-teman, baik di Microsoft Excel maupun di Power BI ini. Nah, ini mungkin kelihatan tidak penting ya teman-teman, tapi sebenarnya ini akan berguna gitu teman-teman untuk kita. Oke, di sini contohnya ya teman-teman, misalnya kalian membuat suatu kolom atau pemisyar yang baru, kemudian di sini kalian mengerjain dengan menggunakan rumus variabel dan return. Nah, di sini fungsinya si variabel ini gunanya untuk mendefinisikan ya teman-teman, kalau misalnya total quantity ini merupakan adalah sum dari quantity yang ada di tabel sales. Nah, kemudian baru menggunakan fungsi yang selanjutnya yaitu return dan juga if, dimana kalau misalnya total quantity yang ini yang ada di sini, kalau misalnya dia itu lebih dari 1000, maka dikalikan dengan 0,95. Kalau tidak lebih dari 1000, maka akan dikalikan dengan 1,25. Nah, ini fungsi dari si var ini teman-teman. Jadi kita nggak perlu untuk terus-terusan sum berkali-kali ya teman-teman. Misalnya if sum sales terus quantity sama dengan 1000, maka 0,95 dan lain-lain terus-terusan gitu teman-teman, kalau datanya ataupun kriterianya ada banyak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya 9.5 table relationship index. Nah, sebelumnya kita udah pernah belajar ya teman-teman, kalau di sini itu namanya report view untuk kita melihat visual. Lalu di sini ada data view untuk kita bisa menambahkan kolom. Kemudian di sini ada model view untuk kita bisa melihat relationship. Di mana sini kita bisa lihat ya kalau misalnya state codes ini bagian dari relationship dengan state gini ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kita mau belajarin gimana sih caranya kita menggunakan DAX dengan tabel yang berbeda teman-teman. Nah, oke, di sini ada yang namanya relational function. Nah, di sini ada dua fungsi. Yang pertama ada related dan yang kedua ada related table. Nah, lebih jelasnya kita langsung lihat ke contoh.
Oke, kita sekarang masuk ke contohnya ya teman-teman. Kita bayangin dulu nih, misalnya kita dari tabel sales, kemudian kita mau ambil angka atau value dari tabel products gitu teman-teman. Nah, yang pertama di sini yang normal ya, misalnya dari tabel sales, terus di sini kita mau kaliin sales quantity dengan sales unit price. Ini normal dan ini bisa-bisa aja ya teman-teman kalau kita enter. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah ketika kita mau kaliin dari tabel sales quantity dengan tabel products yaitu unit price. Nah, nanti kalau kita enter dia akan muncul suatu peringatan di mana dibilang kalau misalnya products ini cannot be determined gitu teman-teman. Nah, yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan menambahkan fungsi related gitu di sini teman-teman. Sehingga dari fungsi yang tadi, dari rumus-rumus yang tadi ini, ketika kita tambahin relatednya aja, langsung bisa untuk kita enter teman-teman. Nah, di sini juga dikatakan kalau misalnya untuk fungsi related ini dia itu many to one relationship. Jadi di sini hanya bisa dari yang banyak ke yang satu gitu teman-teman. Jadi di sini dari total sales ke produk kayak gitu. Selanjutnya di sini ada fungsi related table. Di sini ini kebalikannya ya teman-teman dari yang tadi related. Jadi kalau misalnya related tadi itu many to one, kalau di sini one to many. Jadi di sini kasusnya dari tabel products ke tabel sales gitu teman-teman. 9.6 Dex tables and filtering. Jadi di bagian ini kita akan belajar tentang table functions di mana ada beberapa atau rumus yang bisa digunakan. Di sini seperti filter, all, values, distinct, dan juga relatable. Ya, di mana rumus-rumus ini bisa kita combine sehingga menghasilkan suatu ekspresi atau fungsi yang kompleks dan juga pastinya bervariasi untuk data kita. Oke, kemudian di sini kita bisa langsung aja masuk ke cara yang pertama, yaitu filter. Di sini filter ini bertujuan untuk memberikan suatu kondisi yang baru, kemudian membatasi dari jumlah angka pada baris di suatu tabel, kemudian returns table, dan juga bisa diiterasikan dengan X function. Nah, oke, kita langsung lihat ke contohnya ya teman-teman. Dimana di sini kalau kita lihat dia bisa diiterasi dengan fungsi X ya teman-teman. Di sini dia pakainya sum X, kemudian baru dia menggunakan rumus filternya. Nah, kalau di sini dia mau memfilter yang order price-nya lebih dari satu. Jadi kalau misalnya nanti yang di sini ada order price lebih dari satu atau sama dengan satu, nanti akan dihapus. Bukan dihapus sih teman-teman, tapi lebih ke difilter. Jadi nanti tidak akan ditampilkan datanya kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian setelah itu baru untuk memenuhi fungsi yang sum X nanti kemudian dikalikan dengan order quantity dikali dengan order price. Kemudian selanjutnya di sini ada removing filters. Removing filters ini menggunakan fungsi all. Jadi di sini fungsi all ini bertujuan untuk mengembalikan baris pada tabel seperti semula karena dia di sini akan ignores the filters contact. Jadi karena dia ignores, dia tidak akan menggunakan filtersnya lagi dan kemudian dia akan returns a table dan dia juga bisa diiterasikan dengan X function. Nah, di sini fungsinya ya teman-teman, jadi menggunakan fungsi all, kemudian di sini table name-nya dan ini column name-nya. Oke, kemudian di sini ada contohnya ya teman-teman, penggunaan rumusnya. Nah, ini benar ya teman-teman, kalau tadi dibilang dia bisa diiterasikan dengan fungsi X, di sini dia pakai fungsi sum X. Nah, kemudian baru dia menggunakan fungsi all-nya. Di sini dia mau menghapus filter yang ada di tabel order, kemudian yang ada di tabel yang dikalikan dengan orders quantity dengan orders price kayak gitu teman-teman. Jadi nanti semua filters yang ada di tabel orders kemudian juga yang ada di tabel orders quantity dikali orders price itu akan dihapus dan akan dikembalikan seperti semula sebelum ada filternya kayak gitu teman-teman.
Kemudian di sini ada all with many columns. Ini tuh ketika kita mau hapus filter pada beberapa kolom tertentu. Nah, misalnya di sininya tuh filter ya teman-teman, tulisannya filter kemudian all. Nah, berarti di situ artinya di sini mau hapus filter-filter yang ada pada orders channels, orders colors dan juga orders size. Nah, tapi dalam hal ini tuh di sini fungsinya itu menggunakan count rows. Berarti di sini kegunaan fungsi ini adalah untuk menghitung banyaknya rows pada order channels, order colors dan juga order size. Nah, oke, kemudian di sini ada all except. All except ini fungsinya ketika kita ingin memilih beberapa kolom tertentu tapi kecuali dengan satu kolom gitu teman-teman. Misalnya di sini kita mau milih semua orders kecuali satu, yaitu order city. Nah, di sini daripada kita ketikin semuanya satu-satu tapi kecuali satu yang tidak diketik, mendingan di sini kita bisa menggunakan all except. Kemudian kita pilih semua ordersnya, lalu di sini adalah orders yang tidak kita pilih, kayak gitu teman-teman. Kemudian di sini ada mixing filters. Jadi di sini tuh kita mau mix, menggabungkan atau mengkombinasikan semua filter yang udah kita pelajari tadi. Nah, di sini contohnya itu menggunakan iterasi X lagi, yaitu sum X, kemudian menggunakan filter. Lalu di sini tujuannya fungsi ini ialah untuk menghitung dan juga memfilter ya teman-teman dari tabel yang orders, yang dimana di sini mau memfilternya yang orders channelsnya itu internet aja nih teman-teman. Jadi nanti yang difilter hanya yang internet ini aja dan juga yang dengan orders amount teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada values nih di sini. Values ini akan menghitung berapa banyaknya data, kolom ataupun rows, termasuk dengan yang ada blanks-nya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini contohnya dalam kolom name of products, kemudian di sini mau menghitung count rows, kemudian dikombinasikan dengan values. Nah, nanti akan menghasilkan setiap product code dalam tabel products itu semuanya teman-teman. Jadi baik yang ada blanks-nya ataupun yang ada isinya nanti semuanya akan kehitung rows-nya kalau dalam kombinasi values ini teman-teman. Oke, berikutnya di sini ada all new blank row. Nah, di sini tuh dia akan hanya mengembalikan yang cuma ada products-nya aja teman-teman. Atau secara lebih mudahnya, dia tidak akan menghitung yang dalam row-nya itu ada blank-blanknya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini contohnya kita mau menghitung count rows-nya lagi, terus kita mau menghitung product key dalam table products gitu. Terus kita menggunakan all new blank row. Nah, nanti hasil yang ditunjukkan, hasil yang keluar itu adalah rows-rows yang ada isinya teman-teman. Jadi yang blank itu tidak akan terhitung. Oke, selanjutnya di sini ada tables and relationship. Ini lebih kompleks lagi ya teman-teman, di mana kita akan menghubungkan tabel yang berbeda. Jadi kondisinya ini kita ada di table produk kategori dan kita ingin menghubungkan ke relatable products gitu, bagian products. Nah, oke. Di sini karena bagian products dan juga bagian sales ini berbeda, jadi kita di sini harus menggunakan related tables. Oke, kemudian ini adalah contohnya. Di sini diberikan contoh kalau kita membuat tabel baru ya, teman-teman. Jadi di sini dari tab modeling, kemudian new table. Nah, nanti kita akan membuat tabel baru yang namanya red products. Nah, di mana kita ingin filter nih, ya, yang bagian table products-nya, lalu kita ingin memasukkan kondisinya ialah product colors yang red. Jadi nanti yang akan muncul di tabel baru ini ialah hanya produk yang warnanya red, teman-teman. Nah, contoh lain di sini masih sama di tabel baru, yaitu di red products. Kita memodifikasi nih teman-teman. Di sini kita mau menggunakan all. Nah, berarti nanti keseluruhan yang ada di kategori ini atau kondisi ini akan keluar. Misalnya di sini tuh kita mau all in yang product colors. Nah, nanti di sini di bagian column colors akan keluar semua atau seluruh colors yang ada. Nah, kemudian selanjutnya dengan yang kondisi yang kedua yaitu all products brand. Nah,
berarti nanti akan keluar nih teman-teman semua atau seluruh brands dari semua produk yang ada kayak gitu. Oke, jadi segitu aja video pembahasan Introduction to DAX. Nah, semoga bisa dimengerti dari keenam subbabnya yang tadi udah kita bahas ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.